Baik, kita lanjutkan sekarang ke hadis ya. An Abi Waqid ya, Al-Laitsi. Jadi dari Abu Waqidin Al-Laitsi ya. Atau Abu Waqid Al-Laitsi. Qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin wal musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwatin. Sedangkan kami baru saja keluar dari kekafiran atau apa? Islam ya. Keluar dari kekafiran itu berarti Islam ya. Saat itu orang-orang musyrik memiliki pohon bidara ya. Pohon bidara ini dikenal dengan nama Zatu Anwat ya. Jadi dikenal dengan nama pohonnya Zatu Anwat. Famarorna bisid rotin fakulna ya Rasulullah ij'al lana lata anwatin kama latu anwatin kama lahum latu anwatin. Mereka selalu mendatanginya ya ke pohon itu atau ya ke pohon bidara itu ya. Selalu didatangi ya dan menggantungkan senjata-senjata mereka, senjata-senjata ya, pada pohon tersebut. Kami pun melewati sebuah pohon bidara. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, innaha as-sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Surah Al-A'raf ayat 138. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kalian telah mengatakan sebagaimana Bani Israel berkata pada Musa. Jadi mengatakan sebagaimana apa yang diminta Bani Israel ya,
atau apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan, ya, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Musa menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Surah Al-A'raf ayat 138. Kalian pasti mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, ya. Hadis riwayat Tirmizi dan mensahihkannya, ya. Nah, siapa Abu Waqid Al-Laitsi? Namanya adalah Harits bin Auf, ya. Ia adalah seorang sahabat yang masyhur yang wafat pada 68 Hijriah dalam usia 85 tahun, ya. Radhiyallahu anhu. Abu Waqid Al-Laitsi. Di hadis itu juga ada penjelasan tentang pohon bidara, tempat kaum musyrik menggantungkan senjata sebagai latu anwat. Karena seringnya mereka menggantungkan senjata mereka padanya untuk apa? Tadi ngalap berkah, ya, ngalap berkah. Iya. Dalam hadis Abu Waqid menjelaskan tentang sebuah kejadian yang menarik perhatian, yang di dalamnya mengandung pelajaran, yaitu pada saat mereka berperang bersama Rasulullah melawan suku Hawazin, di mana mereka baru saja masuk Islam, dan perkara syirik yang masih samar, ya, masih bingung mereka itu kan. Perkara syirik itu nggak tahu dia, ya. Saat mereka menyaksikan kaum musyrik bertabarruk, mencari berkah, ya, ngalap berkah pada sebuah pohon, maka mereka meminta kepada Rasulullah untuk membuatkan pohon yang serupa. Ketika itulah Nabi bertakbir, ya. Ini boleh-boleh saja bertakbir, tapi untuk mengingkari perbuatan, ya, diantaranya perbuatan syirik, ya, gitu. Jadi enggak itu, ya, seharusnya enggak sembarangan bertakbir, ya, gitu. Kalau mengingkari perbuatan syirik, ya, ini, ya, bertakbir, gitu. Ini terkadang ada dosa sedikit aja kita, ya. Orang lain berbuat dosa sedikit atau berbuat pelanggaran atau berbuat maksiat sedikit, bertakbir, itu, ya. Bertakbir sampai ada seseorang, gitu, ya, cuman perkara anaknya nangis bertakbir, gitu, ya. Dia bertakbir, gitu, ya. Ya, apa hubungannya takbir dengan itu, ya? Ada apa, gitu, ya, gitu. Nah, itu harus digarisbawahi, itu ada apa hubungannya takbir dengan anak yang nangis misalnya, kan nggak ada hubungannya, ya, takbir itu. Ya, asal-asalan bertakbir itu, ya, gitu. Hati-hati itu, ya. Makanya ini harus berdasarkan ilmu, ya. Mana sih yang harus orang itu bertakbir itu, ya. Jadi takbir di sini untuk mengingkari sambil mengagungkan Allah Azza wa Jal. Beliau juga menjelaskan bahwa permintaan itu seperti permintaan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Saat itu mereka melihat patung, buatkanlah untuk kami sesembahan.
sebagaimana mereka punya sesembahan. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa umat ini pasti akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, ya. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Tuh, ya, insya Allah. Ini adalah bentuk khobar, ya, berita. Namun maksudnya adalah celaan, ya, tidak apa-apa kalau mencela untuk hal ini, tidak apa-apa, ya. Untuk hal kemusyrikan, ya, nggak masalah ya. Dan peringatan agar tidak melakukan perbuatan itu, ya. Nah, ini dalam hadis ada dalil bahwa bertabaruk kepada pohon, bebatuan dan sejenisnya itu merupakan perbuatan syirik, ya. Faedah yang bisa kita ambil, bertabaruk atau mengharap berkah, ya, mengharapkan berkah kepada pepohonan, bebatuan dan sejenisnya merupakan perbuatan syirik. Yang kedua, seseorang yang berpindah dari kebatilan yang biasa di rutinitasnya, ya, yang sudah biasa dilakukan gitu, bisa saja masih tersisa, ya, pasti ada kebatilan-kebatilan yang dulu itu, ya, ya, walaupun orang itu, ya, misalnya sudah bertobat, ya, atau dia sudah berusaha bertekad untuk kembali, tapi pasti masih ada, ya, bekas-bekas, ya, potensi-potensi yang memang perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan lama, ya, gitu. Hatinya masih, ya, atau minimal di hatinya masih ada, ya, kebiasaan-kebiasaan yang itu, ya. Padahal dia sudah bertaubat, sudah hijrah, ya. Ya, emang kadang seperti itu, ya. Sebab penyembahan kepada patung dan berhala adalah karena mendatanginya, memuliakannya dan mengharap berkah kepadanya, gitu. Maka ini harus disadari, ya, di poin yang keempat, sepatutnya bagi seorang muslim bertasbih atau bertakbir saat mendengar sesuatu yang tidak patut, ya, diucapkan dalam agama. Ini salah satu contohnya, ya, ketika kita mendengar sesuatu yang gak patut diucapkan, ya, ya nggak masalah kalau dia mau atau dia bertakbir, ya, itu memang dibolehkan dan disyariatkan, ya. Atau ketika merasakan keheranan, ya, ya, itu memang kalau heran, ya nggak masalah, tapi ya jangan sedikit-sedikit bertakbir, ya. Ini harus digarisbawahi lagi, ya. Yang kelima, berita akan terjadi perbuatan syirik dalam umat ini, ya. Pasti akan ada perbuatan syirik, ya. Tidak menutup kemungkinan, ya. Pasti ada itu, ya. Yang keenam, salah satu bukti kenabian Muhammad yaitu terjadi perbuatan syirik di tengah-tengah umat, sehingga, ya, Nabi Muhammad perlu untuk menjelaskan perkara kesyirikan itu, ya, harus dijelaskan. Ketujuh, larangan menyerupai kaum jahiliyah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, nggak boleh, ya, kita menyerupai, ya. Ya, apalagi juga nih, ya, di saat Agustusan tuh, ya. Ini saya sedikit singgung. Ada beberapa yang memang menyerupai gitu, ya, kebiasaan-kebiasaan itu, ya.
kan memang judulnya juga apa Pak, hari ulang tahun. Ulang tahun ya, punten ya, seseorang kalau mau mengingat kemerdekaan ya nggak masalah, dia mengingat kemerdekaan memang 79 tahun, silahkan saja ya mengingatnya, tapi bukan dengan cara ya merayakan seperti ulang tahun ya gitu, karena itu kan sudah ini ya, bahkan guru-guru saya di Persis ya ada beberapa yang mengatakan itu ya tasyabuh ya gitu ya, salah satu bentuk tasyabuh, karenanya emang ada misalnya beberapa anggota yang ikut aduh, yang ikut menyemarakan gitu ya itu, nah, itu hal ini harus hati-hati ya gitu. Ya ya orang ya ya sekarang juga nggak tahu ya, banyak sekali ya kebiasaan-kebiasaan dah orang ya sampai ke joget TikTok gitu ya. Untuk joget TikTok ya, berodakna joget TikTok saat karnaval itu ngapain juga sebenarnya gitu ya, pakaian seksi kamu tanya-tanya perempuan, wah ya zubillahnya nauzubillah, disetel lagu-lagu, aduh wah ya zubillah, sambil berkeliling gitu ya, itu kan aurat kan kan ditonjolkan aurat tetenya. Model TV kan ala Ciba TV kan disaring dulu enggak Ya ya kan gitu kudu patuh. itu, ini Agustusan ya, kita kalau lihat perkara ini itu ya, ya alhamdulillah ya, tengiluan lah ya, alhamdulillah gitu ya, udah gede mah udahlah gitu ya, pas masih kecilnya sudahlah itu, misalnya sudah pernah dilakukan ya jangan sampai terulang lagi nya gitu ya, ya kita jangan teruskan kepada anak-anak kita punten gitu ya, karena ini akidah nih ya, soal akidah nih. Karena kalau soal akidah ini ranahnya, kalau seseorang itu sudah mengamalkan kebiasaan itu ya berarti apa, man tasyabha biqaumin bahwa, nah itu ya. Ya, barang siapa yang bertasyabuh ya, bertasyabuh kepada sebuah kaum atau golongan tertentu, berarti dia termasuk di dalamnya ya. Bahwa minhum ya gitu, walaupun dia ya niatnya nggak kayak gitu loh, tapi itu sudah tasyabuh ya gitu, menyerupai gitu ya. Nah itu, ini harus hati-hati nih ya, orang mau Agustusan boleh aja Agustusan dengan cara yang tidak menyerupai agama lain ya gitu, silakan saja ya. Kalau dia tidak menyerupai agama lain, kemudian juga hal-hal yang merupakan perbuatan dosa tidak ditonjolkan ya, tidak disebar gitu ya gitu, seperti membuka aurat gitu ya. Nah itu sampai joget-joget joget-joget, kemudian joget-joget itu direkam tuh ya, direkam gitu ya, waliyadzubillah. Ya itu ya, zaman sekarang mah justru anehnya gitu ya, orang itu lebih suka direkam joget-joget TikTok daripada direkam menghafal Quran. Joget-joget TikTok sampai direkam, jangankan di TikTok punya punten ya, di status WA lah ya, status WA bari direkam, punya direkam gitu, disebar di status WA teh teh dosana ya, dosana ya juga lah iya. Nah itu ini banyak sekali ya tasyabuh di zaman sekarang itu ya.
bentuk tasyabuh nanti di akhir shofar, kan biasa akhir shofar ngapain Pak? Ya orang khawatir menganggap sial gitu ya. Nah itu kan bisa jadi itu juga salah satu penyimpangan akidah itu ya. Kan menganggap sial di bulan Shofar, nah, itu penyimpangan akidah di antaranya ya, contohnya itu. Ya bulan Shofar, bulan sekarang ya disangka sial itu sebenarnya. Nanti di Rabu terakhir kan mengadakan sholat kebawakasan dan sebagainya. Nah itu ya. Iya. Ya itu. Nah, itu juga penyimpangan sebenarnya, penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah dan ya di kita masih gitu ya. Ya ini harus disampaikan ya di tengah-tengah umat gitu ya. Iya. Ya itu juga memang ya pertama nggak ada perintahannya, yang kedua juga menyimpang akidahnya kan sampai mengatakan bulan Shofar dianggap sial dan sebagainya kan, itu sebenarnya kan menyimpang. Iya. Iya. Ya udah jelas kan. Banyak lagi ya bentuk tasyabuh itu ya. Ya kalau kita baca ya di buku, mau di mana aja boleh itu ya, mau parasit akidah ya boleh itu dibaca, atau tentang bagaimana aliran-aliran yang sesat ya boleh dibaca ya. Tasyabuh itu ya, jangan sampai menyerupai agama lain ya. Karenanya di dalam Islam ini sangat dijaga ya. Tuh, sangat dijaga. Dan yang kedelapan, yang dijadikan patokan adalah makna atau kandungannya, bukan nama. Karena Nabi menyamakan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel kepada Musa tanpa melihat bahwa mereka menamainya Dzatu Anwat ya. Namanya memang Dzatu Anwat, tapi kan karena perbuatannya itu ya, permintaannya sama dengan permintaan Bani Israel kepada Musa ya. Nah, itu ya yang merupakan hal yang menyerupai. Iya. Jadi ini terlarangnya yang namanya tasyabuh ya. Bab 9 ya selanjutnya.